Hai Founders, ketemu lagi dengan saya Vera Oktavianti. Mungkin Anda sudah ngiklan banyak banget, bayar agensi mahal, desain website bagus, visual identity bagus, tapi kok bisnisnya stagnan ya? Why? Saya akan bahas untuk Anda ya. Jika Anda baru pertama kali nonton video saya ini, channel saya ini membahas tentang brand strategi dengan komunikasi secara 360 derajat, tips branding, marketing, dan tren terkini di beauty industry. Jika ini Anda butuhkan, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar Anda tahu update terbarunya. Visual brand yang Anda tampilkan baik secara online maupun offline itu akan menciptakan kesan dan persepsi orang yang melihatnya. Itulah mengapa sebelum menampilkan sesuatu baik dalam bentuk visual identity, copywriting, video, harus Anda pikirkan dulu tujuannya. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Apa yang akan mereka lihat? Kesan apa sih yang Anda inginkan gitu. Ini adalah dasar-dasar branding ya. Saya melihat sebagian besar orang itu lompat langsung ke desain visual tanpa membuat strategi yang matang terlebih dahulu. Ini yang menyebabkan iklan yang Anda buat, endorsement, promo, itu kurang efektif. Apakah ada yang terlewat? Nah, saya punya cerita sedikit. Saya pernah dikasih lihat sebuah produk minuman. Saya pikir itu rokok, karena bungkusnya mirip rokok. Setelah saya baca dengan benar, ternyata suplemen. Jadi, saya mengamati hampir mungkin 90% ya orang yang sedang mulai membangun brand sendiri itu membuat desain kemasan, desain konten Instagram, website, digital ads, tanpa strategi. Pokoknya yang penting kelihatan indah. Mereka cenderung langsung diserahin ke desainer, sehingga desainnya berdasarkan selera desainer aja dan bayangan mereka aja. Nah, itulah mengapa mulailah dengan brand strategi dari sekarang sebelum launch. Karena nanti semua yang dilihat orang itu akan mendorong sebuah kesan tadi ya, dan feeling gitu yang kita inginkan ada di hati dan pikiran mereka. Ini berkaitan dengan neuroscience, di mana yang mereka lihat itu harus bisa memengaruhi alam bawah sadar mereka. Dan itu didapat dari visual yang mereka lihat atau komunikasi yang mereka terima. Kalau mereka salah paham, persepsi yang kita harapkan akan meleset. Akan butuh biaya lagi dan waktu terbuang percuma untuk memperbaikinya. Jadi sebaiknya Anda mulai dari sini dulu ya. Brand strategi dulu. Ini adalah jantung. Ini adalah kompas arah perusahaan Anda nanti berjalan. Dimulai dengan purpose, value, dan jangan lupa Anda harus melihat dari profil target konsumen yang akan Anda tuju. Ini nanti akan menarik untuk siapa gitu. Karena jika tidak dilakukan ini, maka sulit banget bagi audiens itu untuk memilih produk kita karena kita nggak punya keunikan sama sekali. Apalagi kalau nggak jelas banget target konsumennya siapa dan Anda tidak tahu mereka tuh karakternya seperti apa sih. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi tentukan dulu, tahu nggak sih kenapa brand yang bagus itu beda-beda, punya keunikan sendiri-sendiri. Misalnya, Mustika Ratu ada Ibu Muriati Sudibyo kan. Kemudian Wardah dulu foundernya adalah Ibu Nurhayati Subakat, kemudian Ibu Marta Tilaar punya Sari Ayu gitu kan, dan masing-masing brand ini punya karakter yang berbeda-beda. Itu dibawa dari dalam, dari inner brandnya dari beliau-beliau ini. Karena ya pendiri brand itu punya latar belakang yang berbeda, punya aspirasi yang berbeda, punya impian yang berbeda-beda. Jadi mereka punya cerita sendiri-sendiri. Itulah mengapa pada saat menyusun ini, Beauty Biz dengan klien biasanya akan menggali cerita dari founder ya, yang kadang sampai curhat gitu kan. Nah, setelah itu Anda tentukan personality dan positioning. Positioning ini didapat dari riset target konsumen ya. Di riset dulu target konsumen Anda. Nah, setelah itu kita akan menentukan positioningnya. Nah, baru kemudian tahapan berikutnya adalah delivery atau komunikasi. How to deliver this message to our audience melalui sebuah brand identity dan guideline-nya. Brand identity ini adalah identitas brand ya. Nah, barulah guideline ini diturunkan ke serangkaian marketing asset atau touch point konsumen secara 360 derajat. Dari mulai packaging, website, video ads, tampilan Facebook, Instagram, e-commerce, toko offline, dan touch point lainnya yang Anda punya secara 360 derajat. Tapi untuk pemula biasanya akan memilih prioritas dulu ya. Karena untuk benar-benar penetrasi ke seluruh touch point itu membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Jadi tentukan prioritas dulu. Jadi tanpa proses ini, jika Anda langsung lompat ke desain, nanti teman-teman akan kebingungan dan buang waktu ketika ingin menentukan misalnya logonya harus gimana ya, kemudian posisi logo harus di mana ya, kemudian kalau di billboard seperti apa desainnya ya, warna harus apa ya, gaya bahasanya seperti apa ya, itu benar-benar nanti kalau nggak ada guideline dari awal, itu akan buang waktu banget, apalagi ketika bisnis berjalan itu Anda akan sibuk banget ngurusin semuanya dari A to Z gitu. Jadi dengan guideline ini Anda akan lebih cepat dan
konsisten dalam melakukan branding. Nah, mempersiapkan strategi ini sebenarnya bisa dilakukan paralel pada saat Anda develop produk ya, karena kan untuk membuat prototipe final itu kan membutuhkan waktu kan. Jadi Anda gunakan untuk mempersiapkan strategi ini hingga jadi visual identity tadi. So, siapkan brand strategi sebaik-baiknya. Happy branding!